Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang cara memahami konsep dasar sosiologi beserta contohnya. Berikut nama kelompok kami, yaitu ada Jessica Abelia, Diana Syara Putri Ananda, Maraton Mukaromah, Meisya Aspiran Tela Umbanua. Konsep dasar sosiologi. Memahami konsep dasar sosiologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan sosial, sosiologi mempunyai cara sendiri dalam memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep dasarnya. Seperti kita ketahui, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, dan menganalisis gejala-gejala sosial kemasyarakatan yang ada. Tujuan dari sosiologi adalah untuk membongkar struktur-struktur berbeda dunia sosial yang terkubur di dalam semesta sosial. Konsep-konsep dasar sosiologi terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada individu, di mana sosiologi tidak terlepas dari individu sebagai makhluk sosial. Dalam memahami individu yang mana sebagai personal, perorangan. Individu dalam sosiologi sebagai subjek atau agensi. Dalam kehidupan sehari-hari, individu mempunyai hubungan sosial yang erat antar sesama individu, terutama ketika individu sama-sama dari suku, etnis, agama, dan adat yang sama juga. Yang kedua ada masyarakat, yaitu sebagai disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat, konsep dasar sosiologi yang mana kita ketahui bahwa sekumpulan individu yang saling berinteraksi, berkomunikasi dalam suatu kelompok masyarakat. Misalnya, masyarakat yang berada di pasar akan melakukan interaksi komunikasi serta bertindak secara rasional dalam kehidupan sehari-hari saat beraktivitas di lokal pasar tersebut. Yang ketiga, kelompok sosial, di mana kelompok ini terdiri atas beberapa orang yang membentuk sebuah himpunan yang mana saling berhubungan secara teratur satu sama lainnya. Hubungan-hubungan sosial yang dilakukan antara individu dalam himpunan atau kelompok sosial dapat memberikan sebuah integrasi sosial maupun melahirkan sebuah konflik. Misalnya pada kelompok paguyuban yang ada di kampus yang mana sesuai dengan daerah asal. Nah, kelompok ini bisa memberikan integrasi karena kekompakan dan semangat kebersamaan antar sesama anggotanya. Kemudian ada komunitas atau community, di mana secara sederhana komunitas bisa kita artikan sebagai kesatuan hidup seseorang atau setiap manusia yang menempati wilayah atau daerah tertentu. Misalnya komunitas masyarakat Palembang yang tinggal merantau di Pekanbaru menjadi sebuah komunitas kecil yang kemudian aktivitas sosial ke masyarakat dan membaur dengan penduduk lokal maupun pendatang lainnya. Kemudian hubungan individu dengan masyarakat, di mana pada tahapan ini, masyarakat akan membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan baru, dan adat yang secara mandiri terbentuk. Proses terbentuknya ini karena adanya hubungan-hubungan antar sesama individu dan masyarakat, di dalamnya membaur menjadi konsensus atau kesepakatan. Misalnya, masyarakat yang bisa membentuk budaya baru akibat dari pertukaran sesama beda kebiasaan budayanya. Kemudian ada institusi sosial, di mana institusi sosial atau yang sering disebut sebagai lembaga sosial atau pranata sosial merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup, misalnya pada lembaga ekonomi, politik, agama, lembaga, dan dalam bidang lainnya. Contohnya yang bisa kita jumpai dalam kehidupan masyarakat itu sangat banyak. Faktor sosial, kesadaran yang ada pada diri seseorang, baik secara material maupun non-material, perlu kita ketahui bahwa faktor sosial selalu ada pada masa lalu, sekarang, dan masa datang. Misalnya, pada faktor sosial non-material, kita bisa menemukan faktor sosial pada diri seseorang, yaitu bisa egoisme,
dorongan seseorang untuk memberikan pengaruhnya, dan contoh lainnya. Organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan kumpulan orang-orang atau masyarakat yang mempunyai tujuan dan kesepakatan bersama. Dalam mencapai visi dan misi organisasi, organisasi sosial mempunyai payung hukum yang resmi dan sah, diakui oleh negara sebagai sebuah lembaga sosial kemasyarakatan. Struktur sosial. Konsep dasar sosiologi ini merupakan keseluruhan unsur pokok dalam dunia sosial, meliputi lapisan sosial, di mana di sana ada nilai dan norma sosial, serta interaksinya dengan institusi sosial. Misalnya, kita bisa menemukan struktur sosial pada masyarakat yang satu pemeluk agama maupun satu suku, seperti di Bali, masyarakat yang beragama Hindu akan datang ke pura untuk sembahyang. Next. Proses sosial. Hubungan timbal balik yang ada pada masyarakat merupakan bagian dari proses sosial yang sedang berlangsung pada masyarakat, baik secara kelompok maupun individu. Misalnya, hubungan timbal balik yang bisa kita lihat sebagai sebuah proses sosial dalam masyarakat, yaitu dari aspek budaya, ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan aspek kehidupan lainnya. Perubahan sosial. Pembahasan perubahan sosial akan banyak karena perubahan sosial mencakup seluruh lapisan struktur maupun hubungan sosial antar individu maupun antar masyarakat. Misalnya, perubahan sosial di era digital ketika semua kebutuhan berada dalam genggaman, yaitu smartphone. Sistem sosial. Sebuah proses sosial mempunyai pola-pola dan menunjukkan hubungan-hubungan sosial baik antara individu maupun kelompok sosial yang di dalam sistem sosial atau lingkungannya secara lebih luas. Misalnya, dalam hal jabatan seseorang, sebut saja seseorang yang mempunyai jabatan kepala desa akan dihormati dan disegani oleh masyarakat, serta menjadi panutan bagi warganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.